Baik, jadi ini gambaran tentang alur permohonan sertifikat halal yang melibatkan pelaku usaha, BPJPH, LPH, dan MUI. Ini aktornya ini ada 4 ya dalam kegiatan sertifikasi halal ini. Pertama, kliennya yang akan mengajukan sertifikasi halal, ini bisa dari industri swasta, UMK, dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan pendaftaran permohonan sertifikasi halal dengan mengupload semua berkas persyaratan yang diminta oleh BPJPH, dan pendaftaran ini dilakukan melalui akun Si Halal. Jadi nanti pelaku usaha bikin akun, kemudian upload semua dokumen yang dibutuhkan. Di situ nanti ada pilihannya, pendaftaran sertifikasi halal itu melalui jalur reguler atau self declare. Nah, kalau yang melibatkan LPH itu biasanya adalah proses pendaftaran jalurnya reguler. Ya, jadi nanti di dalam akun pelaku usaha itu ada pilihan reguler dengan self declare. Nah, untuk yang reguler nanti dia akan masuk ke BPJPH, ke dalam sistem yang ada di BPJPH. Semua dokumen ini nanti akan diverifikasi, diperiksa oleh BPJPH terkait dengan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan, apakah semua dokumen ini sudah dianggap lengkap atau tidak. Ya, nanti setelah dokumen itu dinyatakan lengkap, baru BPJPH, ini dokumen nanti di input by system ya Pak ya, bukan manual. Jadi mereka masuk mengupload dokumen melalui akun Si Halal. Nah, nanti BPJPH juga akan memeriksanya melalui akun Si Halal. Setelah dinyatakan lengkap, baru nanti BPJPH itu akan melimpahkan ke LPH dengan menunjuk atau menugaskan ya LPH yang telah dipilih oleh pemohon. Jadi nanti pemohon ini sebelum dia registrasi ke BPJPH, di situ ada pilihan LPH mana yang akan dituju untuk pendaftaran sertifikat halalnya. Nah, ketika LPH yang dituju itu dipilih, misalnya LPH UIN dipilih oleh si pelaku usaha tadi, maka semua berkas dari BPJPH itu akan dilimpahkan ke LPH UIN ini. Nah, disinilah kegiatan LPH itu dimulai proses verifikasi dokumen. Jadi nanti LPH itu harus punya sistem yang terintegrasi dengan sistem yang ada di BPJPH, di mana sistem ini ya berkaitan dengan pemeriksaan dokumen data-data pelaku usaha ya yang dikirim dari BPJPH. Makanya nanti ada import data atau seperti apa modelnya saya nggak ngerti ya. Dari BPJPH itu nanti akan dikirimkan ke LPH. Nah, LPH itu akan memeriksa semua dokumen yang sudah diajukan oleh pelaku usaha tadi terkait dengan misalnya dokumen bahannya, dokumen kelengkapan administratifnya seperti adanya sertifikat penyelia halal, dokumen manual halal dan lain sebagainya, itu semua masuk ke dalam sistem yang ada di LPH. Nah, LPH ini nanti akan menugaskan auditor untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang ada di LPH tersebut, di mana nanti auditor juga harus punya akun yang bisa mengakses semua dokumen-dokumen yang tadi dilimpahkan dari BPJPH. Setelah auditor itu punya akun, dia akan memeriksa terkait dengan kelengkapan data dan juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal ini, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kecukupan dokumen halalnya gitu. Nah, setelah setelah auditor itu bisa mengakses, nanti dia akan memberikan laporan. Laporan ini disampaikan ke sistem lagi ya melalui LPH ini. Laporan dari auditor itu yang nanti akan disampaikan ke MUI. Dalam ini nanti disampaikan ke Komisi Fatwa untuk dirapatkan di Komisi Fatwa. Biasanya selama ini kalau dari LPH ke MUI ini masih sistemnya manual, Pak. Jadi dia nanti berkas dokumennya dibawa, dirapatkan di MUI, tapi saya sekarang tidak tahu apakah sistemnya sudah terintegrasi juga atau tidak dengan Komisi Fatwa. Nanti semua dokumen-dokumen yang sudah diperiksa tadi akan dibuat laporan. Ya, laporan hasil pemeriksaan atau hasil audit yang disampaikan ke Komisi Fatwa MUI.
Nah, setelah nanti laporan itu disampaikan, barulah nanti dirapatkan di Komisi Fatwa ini, apakah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal tadi lolos verifikasi dan memenuhi persyaratan ketetapan halal yang ditetapkan oleh MUI. Jika pelaku usaha itu sudah dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi dan juga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dari sisi syariatnya gitu ya, barulah nanti MUI itu akan mengeluarkan ketetapan halal sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat halal. Nah, nanti MUI ini laporannya tidak ke LPH lagi, tapi ke BPJPH. BPJPH menerima hasil rapat Komisi Fatwa mengenai ketetapan halal dari hasil audit itu, kemudian nanti dikeluarkanlah sertifikat halal. Nah, sertifikat halal nanti bisa diakses melalui akun si halal pelaku usaha. Jadi seperti itu jalurnya, Pak. Sini jadi ada pelaku usaha, kemudian di sini ada admin BPJPH, kemudian dari admin BPJPH nanti berhubungan dengan admin di LPH, LPH berhubungan dengan akun auditor, auditor nanti melaporkan hasil auditnya juga di akun LPH, LPH nanti berhubungan dengan Komisi Fatwa, ini berkaitan dengan hasil auditnya tadi. Nah, tugas kita adalah membangun sistem yang terintegrasi antara admin BPJPH dengan admin LPH ini. Bagaimana supaya sistem yang ada di BPJPH itu bisa tersinkronisasi dengan sistem IT yang ada di LPH. Jadi secara garis besar itu mungkin gambarannya ya, bagaimana mekanisme atau alur proses bisnis sertifikasi halal yang melibatkan LPH. Jadi disitulah titik sentralnya ya Bapak Ibu dan teman-teman dari Pusdipanda, bagaimana kita membangun sistem ini yang bisa terintegrasi dengan sistem BPJPH dan bisa tersinkronisasi sehingga nanti akses data ini bisa dilakukan dengan lebih mudah dan by system ya, dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terhubung dengan internet. Itu mungkin gambaran mengenai alur bisnisnya. Mungkin Pak Adi silakan kalau ada yang ditambahkan. Baik, Pak, terima kasih. Saya hanya mau menunjukkan Serol yang milik LPPOM MUI dan milik Sukopindo ya Pak ya. Ya silakan Pak. Nanti ada gambarannya Pak ya. Baik, saya coba share screen dulu. Ini ada di websitenya sih. Saya tunjukkan yang Serol dulu, Serol. Nah, ini kebetulan ada manual Serol, ini yang versi lama ya adanya. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti, ya KPPOM. Kira-kira gambarannya seperti ini. Bentar, dimulai dari ya itu aja Pak. Ini. Ya. Mereka kan melakukan registrasi, kemudian pembayaran, kemudian setelah upload, nanti mereka upload data sertifikasi. Upload data sertifikasi, nah nanti diperiksa oleh bagian pre-audit ya, apakah datanya sudah lengkap atau belum. Kalau datanya belum lengkap, nanti dikembalikan ke perusahaan. Nanti kalau datanya sudah lengkap, baru nanti dimasukkan ke proses audit. Nah, setelah audit selesai, kalau memang ternyata ada yang kurang, akan dikembalikan lagi ke perusahaan untuk dilengkapi. Kalau sudah selesai, langsung masuk ke rapat Komisi Fatwa. Ada rapat Komisi Fatwa baru nanti ke BPJPH ya. Seperti ini. Ini gambaran singkatnya seperti ini. Kalau bentuk aplikasinya kira-kira seperti ini, Pak. Jadi login, username, password, kemudian nanti mereka mengisi data perusahaan, ya, nama, alamat, kota, nomor telepon, ya, file ya, kontak person, email dan sebagainya, terus masuk ke nah ini menu-menunya Pak. Jadi tentang informasi pembayaran, upload halal dokumen, registrasi detail, kontrak payment, monitoring, produk monitoring, material, matrik. Nah ini kalau penyembelihan, slaughter, kemudian hash monitoring, notifikasi, view history. Jadi seperti ini menu-menunya. Ya. Itu menu untuk customer ya Pak Adi ya? Ya, ini menu untuk customer. Ini menu untuk customer seperti ini. Jadi menu untuk customer sama menu untuk auditor tuh agak sedikit berbeda. Karena auditor
Nanti ada beberapa poin saja yang dilihat ya oleh auditor. Kemudian, nah ini fungsi-fungsinya ya. Ini fungsinya sudah ada lengkap. Kemudian ini apa ini? Ini status halal registrasi ya. Kemudian nanti ini menu-menunya. Pembayaran registrasi statusnya apakah sudah dibayar, bukti transfer ya. Bukti transfer, kemudian data sertifikat. Nah, berarti harus dimasuk upload dokumen halal yang sebelumnya, upload khas manual, mereka akan bikin khas manual, upload khas status, upload data produk, data bahan ya. Iya, seperti ini ya. Ini dokumen-dokumen perusahaan ya, yang harus diupload. Ini yang 6 ini Pak ya tadi. Iya, sampai 9 ya. Tapi nanti disesuaikan Pak ya dengan peraturan yang terbaru ya, ini masih yang 2015 berarti ya. Nanti kalau di sini kan ada 6 Pak, ya. Data produk, data bahan, matriks, kemudian pabrik, data pabrik ya, sama SJPH kali ya. SJPH ya, SJPH. Disesuaikan Pak dengan yang si halal. Jadi gambaran seperti itu. Jadi betul seperti ini dokumen, kemudian upload file ya, seperti ini. Kemudian lagi gambarannya. Dokumen yang diupload oleh pelaku usaha tadi harus bisa diakses oleh auditor ya Pak ya? Ya, harus bisa diakses oleh auditor. Jadi nanti auditor fungsinya memeriksa dan memberikan penjelasan apakah sudah lengkap, apakah masih ada yang kurang. Jadi nanti di sini kalau untuk auditor ada beda lagi, ada kolom komentar ya. Kolom komentar ya. Ini yang buat perusahaannya dulu. Matrik. Oh iya ya. Mas Adi boleh saya potong? Ya, silakan Pak. Jadi kok agak feedback sih. Ya, halo. Ya, jadi gini, kan ada serol, ada si halal. Ya, ya. Ini kan kalau sesuai dengan apa yang sudah saya pantau bertahun-tahun sebelumnya, bahwa kalau serol itu dulu tuh ke MUI ya, kalau si halal tuh ke Kemenag gitu. Ya, ya. Nah, begitu. Kalau untuk serol sendiri saya pernah membahas ini di YouTube saya. Jadi udah tutorialnya juga udah ada. Cuma maksudnya nanti kita ini yang di UIN ini, yang sekarang apa nama lembaganya nih? EP3JPH. Ya, EP3JPH. Mau mengembangkan apanya gitu? Dari sisi mananya gitu? Mungkin langsung aja ke situ ya, karena kalau aplikasi yang tadi sudah ada, kalau kalau Sero kan sudah ada gitu kan, nggak tahu apakah masih kepake apa sekarang menggunakan si halal gitu. Dua-duanya Pak. Tadi dua-duanya, saya bilang tadi dua-duanya ya. Jadi Sero tetap jalan, si halal jalan. Sero jalan, si halal jalan. Ya, dan disinkronkan itu nanti. Posisi kita nanti apa nih, membuat apa nih? Membuat aplikasi seperti Serol. Seperti Serol, Pak. Udah ada kan Serol, membuat aplikasi seperti Serol. Kan mereka daftarnya ke LP POM, Pak. Nanti kalau yang LPH UIN beda lagi. Tidak bisa menggunakan aplikasi Serol. Karena dia memilih LPH-nya UIN gitu. Oh, jadi lembaga sertifikasi halal yang di UIN gitu ya? Iya, begitu Mas Indra. Yang ngeluarin apa namanya, yang sertifikat halal tapi dari UIN gitu ya? Iya, tepat sekali. Kita lembaga yang ditunjuk, kita lembaga pemeriksa halal yang ditunjuk oleh BPJPH-nya. Gimana? Jadi UIN nanti kalau memang sudah punya sistem itu kan sebagai prasyarat kita sebagai lembaga LPH-nya, lembaga pemeriksa halal. Nah, kalau kita sudah punya sistem itu, maka UIN bisa menjadi lembaga LPH yang akan ditunjuk oleh BPJPH gitu. Untuk para user ini, perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan
sertifikasi halalnya begitu. Jadi kita punya LPH. Tapi syaratnya harus itu. Sertifikat halalnya nanti tetap dikeluarkan sama ini yang si halal itu sama Serol. Iya, tetap. Cuma kita sebagai tim auditornya lah ibaratnya yang akan memeriksa secara teknis itu. Berarti misalkan ada tukang dagang ayam nih di pasar, pengen dia melakukan sertifikasi halal untuk pemotongan hewan ya. Ya datang bisa ke kita gitu ya. Iya, betul. Nah itu kita membuat sistem itunya gitu ya. Ya, betul. Macam Serol sama si halal gitu ya Pak Adi. Makanya kalau Serol itu kan bukan punya kita gitu. Karena kita sudah nanti ditunjuk sebagai LPH-nya, maka kita harus punya sistem sendiri juga yang seperti itu, seperti Serol itu. Gitu. Antara Serol dengan si halal ini bedanya apa? Nanti kita ini maksudnya tetap ke integrasinya ke si halal atau ke Serol? Ke si halal ya. Ke si halal berarti kan yang ada di Kemenag. Cuma nggak tahu ya nanti dengan MUI gimana ya Pak Sandra, mungkin perlu ditanyakan ya, atau itu integrasi yang diminta sekarang ke si halal Bu. Jadi nanti data pelaku usaha itu kan didaftarkan melalui akun si halal. Iya. Nah, nanti si halal baru masuk ke sistem kita gitu. Oh iya, baik. Berarti dengan BPJPH aja dengan si halalnya Mas Indra. Kaitan sistem kita nanti linknya. Ya siap. Paham. Dari tadi masalahnya belum mudeng Pak Adi, mohon maaf Mas Sandra. Sebagai pembanding saya tunjukkan yang punya Sukopindo. Ya, tunjukin aja ya Sukopindo Pak Adi. Iya, maksudnya Mas Adi itu mencontohkan bahwa sistemnya nanti kurang lebih seperti itu gitu. Iya, siap. Begitu. Ya. Ini enggak apa-apa. Kalau punya Sukopindo ya. Punya Sukopindo ya. Setiap LPH itu punya aplikasi sendiri. Kalau LPH MUI punya Serol, nah kalau Sukopindo ini namanya aplikasi LPH Sukopindo. Gambarannya hampir mirip ya, seperti ini. Ya, mungkin nanti ini bisa dicontoh Mas Adi oleh tim pengembang kita di UIN gitu. Kalau Serol itu ya lumayan ini. Berat ya? Iya. Saya pernah mengurus juga soalnya sekali gitu kan. Iya. Ya, yang Serol kan. Ya, begitu. Nah, ini lumayan nih, agak simpel nih pakai. Yang punya Sukopindo, Pak. Oh gitu, Pak Adi. Ya, siap. Mungkin mau nanti ini bisa dipelajari oleh Bu Nur Aini, mungkin Pak Adi bisa dikirim nanti ya. Iya. Ada linknya. Ini juga saya masih tunjukkan di website ini, di website Halal Sukopindo sama di website LPPOM MUI. Ya, bisa diakses ya. Website-nya ya Mas Adi ya. Ini langsung di website ini Halal Sukopindo .id. Apa-apa Pak, di-download aja nanti biar dibaca-baca Pak. Nah, iya. Jadi timnya itu nanti Bu Nur Aini sama sebenarnya kami kan di P3JPH divisi IT, cuma karena ini ranahnya itu ada di saat ini tuh ada di lembaganya tuh di LPH ya, ada timnya lagi sebetulnya ya Pak Sandra ya. Ada tim khusus lagi ya? Ya tapi karena ini belum jalan gitu, karena kan LPH-nya sendiri belum jalan begitu, karena syarat-syaratnya kan belum terpenuhi. Gitu. Jadi akhirnya kita ya membantu aja, tim support aja. Berarti nanti Bu Nur sama Pak Reza lah mensupport. Ya boleh. Ya. Siap. Nanti dari P3JPH mungkin Pak Adi juga bisa dilibatkan kalau memang. Siap. Dari sisi pengalaman dan ininya juga. Ya betul. Kalau Mas Adi pengguna Serol juga kan. Gimana? Ini saya mau bertanya ya Pak Hendra, Pak Sandra. Ya. Jadi kita ini mau membangun sistem seperti yang kayak Sukopindo gitu ya. Ya. Terus nanti induknya itu di Serol atau di si halal sih? Si halal Pak. Si halal ya. Nah, jadi begini ya, kalau sistem terintegrasi itu semestinya kan sistemnya ada di si halal atau di Serol ya. Kemudian masing-masing seperti UIN yang akan menyelenggarakan badan sertifikasi itu juga sudah disediakan akunnya aja sebetulnya. Datanya ada di sana sentralisasi, UIN hanya diberikan wewenang akun aja gitu. Terintegrasi nanti sebetulnya gitu, dan sama setiap yang akan mengajukan nanti punya akun, punya fasilitas yang ada di sistem si halal sebetulnya.
bukan malah kita bangun sendiri-sendiri gitu loh. Karena justru sekarang malah Kominfo sendiri sama Menpan RB itu justru mengurangi beberapa sistem yang overlap yang dibangun oleh masing-masing unit gitu. Makanya kita sendiri kalau membangun sistem sekarang ini Pak, itu sudah harus melalui clearance ke Kominfo dan Menpan RB. Ya karena apa? Kalau misalkan kita mau mengusulkan sistem yang sama yang sudah ada itu nggak diterima gitu ya. Karena silakan menggunakan sistem yang sudah ada. Ya, misalkan ini contohnya untuk aplikasi kepegawaian itu kita kalau ngaju nggak pernah diterima itu Pak, karena memang sudah silakan gunakan sistem informasi yang ada di BKN kayak gitu. Nah ini nggak tahu kalau si halal sendiri barangkali tidak seirama dengan apa yang menjadi keputusan Menpan RB maupun Menkominfo gitu ya. Jadi kita membangun sistem lagi di masing-masing, ya akhirnya nanti sama sebetulnya yang ada di Skovindo, kemudian kita juga bangun lagi gitu kan. Jadi akhirnya kita membangun sistem sendiri gitu. Dan sebetulnya itu kan kalau digunakan secara terintegrasi sudah disediakan di si halalnya gitu loh. Tapi mungkin si halalnya belum menyediakan gitu loh. Nah ini yang menurut saya perlu kita ini juga ya, pahami juga ya. Apakah nanti kita membangun sistem seperti yang sudah ada gitu loh. Karena kan sama ya sebetulnya yang kayak tadi Pak ya di Skovindo ya Pak Adi ya gitu ya. Nah itu ya. Jadi apa bedanya kalau sama dengan Skovindo kita bangun lagi gitu. Maksudnya itu sudah disediakan oleh pihak si halalnya. Hanya kita diberikan akun aja gitu Pak. Akun sesuai dengan fitur-fiturnya gitu. Ya ini yang justru semangat yang dibangun oleh Menpan RB dan Kominfo seperti itu. Jadi kita akan dikendalikan, diefisiensikan, bukan membangun sendiri-sendiri di level di bawahnya gitu. Nah ini nggak tahu juga apakah kali ini sudah bisa disampaikan ke pihak BPJH atau belum ya ini Pak. Itu yang menjadi pertanyaan saya Pak, gitu Pak. Ya, mungkin begini Pak Kom ya, untuk sistem yang terintegrasi itu memang sebetulnya kalau semua itu terinduk ke si halal kan itu nanti akan sangat membutuhkan space yang besar ya untuk servernya ya, apalagi seluruh Indonesia gitu kan. Sekarang LPH itu tidak hanya LPH POM saja, nanti ada banyak LPH lain, sehingga mungkin untuk membagi space itu nanti jadi setiap LPH itu harus punya sistem secara mandiri tapi bisa terintegrasi dengan sistem yang ada di BPJPH. Nah, untuk dokumen integrasi untuk sistem yang terintegrasi ini nanti mungkin akan lebih jelas kalau kita langsung minta tim BPJPH untuk menjelaskan ya Pak ya. Nanti saya pikir kita perlu ada pertemuan lebih lanjut bagaimana kita mengintegrasikan sistem. Tapi kalau kita sudah punya gambaran tentang sistem yang akan kita bangun itu seperti apa, mungkin gitu Pak. Nanti tahapan yang kedua baru kita bicara tentang integrasinya. Jadi sistem itu tetap kita harus bangun Pak, tidak bisa dibuat hanya menggunakan akun saja. Karena kalau menggunakan akun sebenarnya sudah ada sekarang juga ya. Misalnya kita lembaga pendamping itu sudah punya akun yang terintegrasi dengan si halal. Nah tapi untuk LPH nggak bisa Pak, hanya dibuatkan akun saja, tapi kita harus punya sistem tersendiri gitu Pak. Karena ini nanti kapasitasnya pasti akan besar Pak. Karena membutuhkan space data yang mungkin di situ kalau misalnya tergabung ke si halal BPJP nanti akan semakin membutuhkan banyak ini Pak ruang untuk penyimpanan datanya, sehingga itu dilimpahkan ke masing-masing LPH. Seperti itu Pak. Ya mungkin kita perlu dapat penjelasan lagi Pak ya, fungsi LPH itu seperti apa. Kalau ibarat misalkan gini, kalau misalkan sistem yang ada di Peridikti itu kan ternyata sekarang harus diikutin oleh semua perguruan tinggi di Indonesia, termasuk yang di bawah PTKIN. Padahal dulu ada EMIS di bawah Kemenang, ternyata itu udah nggak kepakai juga gitu. Kemudian kita juga punya sistem sendiri, itu juga memang tidak salah ya kita punya sistem sendiri, tapi sekarang itu mau tidak mau sistem kita harus ngikutin aturan yang ada di Peridikti. Nah, sama seperti itu. Sehingga nanti Peridikti akan mengcover seluruh Indonesia ya. Memang besar memang, spesifikasinya besar, tapi mereka sudah
sudah punya. Ya itu artinya memang sistem itu open ya, bisa sekarang itu open untuk komunikasinya bisa sih ya. Mungkin nanti bisa juga kita tetap membangun sendiri, tetapi memang seperti apa spesifikasinya kita perlu mendapatkan gambaran lebih jelas lagi mungkin Pak Sandra ya mengenai apakah kita memang harus bangun sama seperti yang dilakukan oleh Sukovindo ya kan. Kalau memang sama kan artinya kan sebetulnya nggak ada bedanya ya dengan Sukovindo gitu ya, sama gitu atau ada spesifik lagi Pak? Sama Pak, hampir sama karena sama-sama LPH. LPH ya, sama-sama ya. Jadi setiap LPH harus punya sistem sendiri gitu ya, sistem sendiri yang bisa terintegrasi gitu ya. Ya, mungkin untuk sementara itu dulu Pak, mungkin bisa kita mendapatkan posisi ya antara sistem yang pusat dengan sistem yang di bawahnya gitu, seperti apa secara garis besarnya gitu ya. Perlu kita dapatkan gambaran yang lebih itu lagi, karena tadi kan sudah banyak ya yang di-share oleh Pak Adi yang barangkali itu yang perlu di-explore lagi gitu ya. Baik Pak, Pak Sandra. Gini kali ya Pak Kom, maaf. Jadi untuk sementara barangkali tim kami akan membuat semacam grand design ya Pak ya, spesifikasi teknis untuk pengembangan aplikasi yang nanti akan kita gunakan atau yang akan kita kembangkan. Kalau sudah ada grand design dan spesifikasi teknisnya sudah jelas, baru kita ketemu lagi nanti Pak Kom ya, dan kita bisa mengundang dari BPJPH-nya langsung Pak. Nanti saya akan undang adminnya BPJPH yang khusus menangani integrasi sistem ini. Kebetulan tadi saya mau mengundang, tapi beliau lagi ada kegiatan yang lain. Nanti kalau kita supaya lebih klop gitu ya Pak, apa yang diinginkan oleh BPJPH, apa yang akan kita bangun, integrasinya seperti apa. Saya kira kita perlu juga mengundang pihak BPJPH Pak ya untuk memastikan hal tersebut. Ya. Jadi pertemuan ini nanti akan berlanjut lagi ya Pak ke sesi berikutnya sebelum nanti kita sampaikan ke rektor terkait dengan rencana pengembangan IT ini ya Pak ya. Iya. Terus rencana ini gimana Pak? Kebetulan ini maksudnya kan skema untuk pembiayaan gimana nih? Skemanya. Nah, itu kita rancangan anggaran pembiayaan itu sepertinya kita minta nanti dukungan dari pihak rektorat Pak melalui dana yang ada di pusat ya. Saya nggak tahu ya maksudnya dana pusat ini di rektorat apakah nanti akan membiayainya atau tidak. Karena ini perlu juga didiskusikan dengan Warek ataupun mungkin dengan bagian keuangan nantinya ya. Mungkin Pak Mumin nanti bisa ini ya Pak Mumin ya terkait dengan rancangan anggarannya nanti kalau sistemnya sudah tergambar ini loh yang akan kita bangun baru kita komunikasikan dengan pihak rektorat ya Pak Mumin ya. Iya boleh nanti mungkin saya menyusunnya perlu bareng Mas Indra misalnya karena kan lebih tahu bagaimana apa dan untuk apa keperluannya gitu ya baru nanti kita komunikasikan begitu. Ya. Boleh nanti. Baik, Pak Mumin, nanti kalau begitu sebelum kita ketemu dengan pihak rektorat, kita agendakan lagi nanti pertemuan berikutnya untuk memfinalisasi ya rencana pengembangan IT ini. Nanti saya minta tim Bu Aini lebih mematangkan lagi terkait dengan kebutuhan ya spesifikasi teknis dari program yang akan kita buat ini seperti apa dan bisa dipelajari dari contoh yang sudah ada Bu Aini ya nanti dari Sukopindo ataupun yang dari Serol itu bisa kita jadikan sebagai gambaran atau pegangan untuk bagaimana kita membangun sistem yang mirip seperti yang sudah berjalan ya yang sudah dipakai oleh oleh MUI LPPOM ataupun oleh Sukopindo. Ya seperti itu mungkin ya. Mungkin boleh saya nambah Pak, mungkin saya nambahin Pak Kom aja kan kita dalam pengadaan aplikasi itu kan memang kita mesti ngelapor dulu ya ke Kominfo itu ya. Nah itu yang mungkin kita ya nggak bisa serta-merta langsung nyetujui gitu ya kita karena harus ada persetujuan itu. Terus kemudian juga mungkin kalau saya gini loh, si halal itu kan punyanya Kemenak ya kalau nggak salah ya.
Ya betul Pak. Punya BPJPH. Mungkin kita bisa ngusulkan Kemenak itu kan bisa bisa kalau nggak salah Kominfo atau Kemendikbud yang punya cloud gitu ya. Artinya kita itu secara nasional bisa dipakai lah untuk institusi-institusi pemerintah. Nah, itu bisa dimanfaatin. Artinya bisa aja dari aplikasi Skopindo itu tinggal nanti dibikin share ini punya LPH siapa nih bikin, jadi aplikasinya cuman tinggal dirubah sedikit doang aja, nanti tinggal akunnya siapa, aplikasinya cuma satu itu gitu loh. Itu mungkin perlu ditelusuri gitu loh, mungkin itu aja gitu ya. Nanti mungkin bisa didiskusikan kalau sudah ada tim dari BPJPH ya Pak ya. Karena mereka yang lebih paham itu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan siapa lagi yang mau? Pak Mumin, nanti ini saya mohon maaf ini karena ada kegiatan lain lagi, mungkin kita batasi aja ya 5 menit lagi paling kali ya Pak Mumin ya. Baik ya. Ya makanya masih ada waktu 5 menit. Siapa mungkin mau menyampaikan sebagai respon dari beberapa diskusi tadi. Tadi sebagaimana misalnya Pak Jatmiko ya bilang bahwa memang ini harus ada komunikasi juga dengan pihak Kominfo, termasuk sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Komarul juga ya. Nah, tinggal bagaimana di pertemuan mendatang itu kita sudah punya rancangan yang lebih matang dari segi sistem yang dibutuhkan, dan kemudian karena ini ada kaitannya nanti juga dengan UIN, mungkin termasuk diantaranya adalah anggaran yang dibutuhkan untuk membuat sistem itu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya itu Pak, mungkin yang skema pembiayaan itu memang harus ya. Karena gini, kalau nggak dibicarakan masalah pengajuan terkait dengan sistem informasi, kalau anggaran diajukan ke Kementerian Keuangan itu pasti diblokir oleh pihak keuangan karena dia kerjasama dengan pihak Menpan RB gitu ya, dan harus melakukan clearance dulu, persetujuan dari Kominfo gitu. Nah itu yang, tapi kalau misalkan kita anggarannya bukan mata uang untuk aplikasi gitu ya, anggaran penelitian itu ya bisa lolos gitu, istilahnya nggak melalui gitu. Nah ini ya, strateginya aja gimana gitu ya, alokasi ya, skema penganggarannya itu, pembiayaan itu gitu ya. Terus yang kedua ini nanti gini Pak, secara teknis untuk lanjutnya ya, ini Pak Nurbo ini kan kebetulan posisinya sebagai koordinator sistem analis, jadi beliau yang mau koordinir untuk sistem analis ya. Jadi ada timnya ya Pak Nurbo dengan Pak Indra ya, Munawar. Memang nanti melalui IT support ya, analis sistem dulu yang terjun, nanti programmer itu belakangan gitu, setelah spesifikasi teknis sudah begitu lengkap, nanti baru programmer yang kerja gitu. Makanya programmer ini untuk saat ini hanya memahami dulu aja gitu ya gitu. Nah, Pak Nurbo nanti yang sama Mas Indra nanti yang akan menjadi untuk lebih lanjut lagi gitu ya, tidak lanjutnya untuk sistem analisis dan desainnya gitu. Gitu Pak yang dari kami Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Mungkin Pak Komarul untuk masalah anggaran. Bagaimana Pak Sandra? Ya, mengenai masalah rancangan anggaran, saya kira nanti disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya Pak ya, spesifikasi teknis yang nanti akan dikembangkan oleh teman-teman tim IT ya untuk pekerjaan berikutnya. Nanti memang sistem analis ini yang nanti akan kita minta bantuannya untuk ya bagaimana kita bisa membuat satu program yang memiliki spesifikasi teknis tertentu yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan berapa besaran biayanya. Kalau bisa sih mungkin ke depan sudah ada gambaran juga mengenai kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa besar gitu ya untuk membangun sistem ini, kalau sudah kelihatan ya spesifikasi. Mungkin itu ya Pak Mumin ya. Ya, baik. Ada gambaran nantinya, kalau kita membangun sistem seperti ini berapa biaya yang dibutuhkan gitu. Ya sama berarti, ini Pak, sekali lagi Pak, kalau misalkan sistemnya sama dengan Skopindo, nah nanti kalau oleh Kominfo, lah itu kan sudah ada, kenapa bangun lagi gitu loh. Ya ini salah satu ini aja ya, salah satu pertimbangan aja gitu ya. Cuma kita belum tahu apakah betul memang itu kita membangun sama seperti yang punya Skopindo atau kita bangun sendiri gitu ya. Kalau memang sama lagi kan
ya oleh Menpan RB nggak akan disetujuin. Oh, sudah ada, pakai itu aja bareng-bareng gitu. Itu yang Pak Kom, gitu. Pak Kom, mohon maaf. Karena syarat pendirian LPH itu kita harus punya sistem untuk sendiri gitu, Pak. Memang itu yang dipersyaratkan. Jadi kalau kita nggak punya, ya kita nggak bisa mendirikan lembaga LPH itu begitu. Sebagai Baiklah, kita bikin sistem kalau gitu ya. Ya, jadi itu kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi sih, karena memang itu menjadi prasyarat dari BPJPH-nya gitu. Mungkin yang perlu dipikirkan bagaimana mengintegrasikan dari data yang ada di BPJPH untuk bisa kita terima dan kita olah gitu, untuk diberikan kepada para auditor. Tadi kan berarti yang bekerja nanti usernya ada auditor dan sebagainya, dan nanti output akhirnya kan report yang akan diserahkan kepada MUI tadi gitu. Ya, betul. Ya mungkin nanti Bu Aini bisa bisa lebih ke arah teknis mungkin saya nggak ke teknis ya Pak Sandra, karena maksudnya sistem analisnya Bu. Iya, karena kalau teknis mungkin nanti dari tim Pusti Pandanya. Mungkin dari saya tuh lebih ke arah proses bisnisnya aja ya, gambaran proses bisnis, kebutuhan sistem itu nanti akan seperti ini begitu Pak Sandra. Ya, oke. Menegaskan itu, mengklirkan itu. Baik. Secara detail. Ya. Ya, saya kira clear ya. Kita memang membutuhkannya dan syukur-syukur kita memang membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang telah ada, baik dari Skopino maupun dari MUI atau P3JPH. Karena memang sebenarnya ini kan internal gitu ya. Kita internal ingin menangani para pelaku usaha yang memang kita tangani. Nah, sistem itu yang harus kita punya, gitu kan ya. Dan itu sebagai syarat dari yang dipersyaratkan oleh BPJPH itu. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Oke, saya kira cukup Pak Mumin. Pak Mumin kita masih ngantuk nih. Baik, kalau memang cukup, sekali lagi terima kasih kepada Pusti Panda yang menerima kami dari P3JPH untuk melakukan komunikasi awal dalam mencoba merancang sebuah aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk mempermudah para pelaku usaha yang akan kita proses sertifikasi halalnya. Gitu ya. Baik, saya kira itu saja apa yang kita bicarakan tadi. Mari kita tutup sama-sama dan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, sekali lagi terima kasih, dan saya sebagai host mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk Pak Jatmiko, Mas Indran, Bu Nur Aini, Pak Wandi, Pak Indra, Bu Mei, Pak Reza, dan Rich ini ada, dan tentu saja Pak Komarul dan Pak Sandra. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup sama-sama ya. Kita akhir sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini nanti tolong dibuat notulensinya Bu Aini ya. Oh iya Pak. Internal kita. Baik. Terima kasih semuanya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.